Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 14 akan mempresentasikan artikel ilmiah hasil penelitian milik kami yang berjudul Efektivitas Praktikum Berbasis Virtual Lab di ITS selama pandemi COVID-19. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya Alvin Mantara dengan NRP 501020157. Kemudian ada Amanda Lara Sabrina dengan NRP 501020165. Kemudian ada Marcella Meta Clarissa dengan NRP 501020141. Kemudian ada Muhammad Sani Harisa Al-Farisi dengan NRP 501020173. Dan ada Renaldi Jafras Arianto dengan NRP 501020181. Saat ini, hampir seluruh negara di dunia menghadapi pandemi COVID-19. Semua sektor terdampak oleh pandemi ini, tak terkecuali dengan sektor pendidikan. Berbagai institusi pendidikan berusaha mencari alternatif agar kegiatan pembelajaran tetap dapat dilaksanakan. Begitu juga yang dilakukan oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS. Salah satu kegiatan yang ada di ITS yaitu kegiatan praktikum fisika dasar. Kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka atau secara langsung. Akan tetapi karena adanya pandemi ini, kegiatan praktikum tersebut terpaksa dilakukan secara daring. ITS menggunakan virtual lab guna melaksanakan kegiatan praktikum ini. Akan tetapi, apakah penggunaan virtual lab dalam praktikum merupakan langkah yang efektif? Guna mengetahui hal tersebut, kami mengangkat sebuah judul yaitu Efektivitas Praktikum Berbasis Virtual Lab di ITS selama pandemi COVID-19. Dengan penulis Alvin Mantara, Amanda Lara Sabrina, Marcella Meta Clarissa, Muhammad Sani Harisa Al-Farisi, Renaldi Jafras Arianto dari Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, selanjutnya adalah bagian abstrak. Pada bagian ini berisi mengenai paparan singkat dan padat tentang ide penting yang terdapat dalam artikel ini, yaitu yang pertama, masalah yang diangkat dalam penelitian. Lalu yang kedua, ada metode yang digunakan dalam penelitian, serta yang ketiga, ada hasil penelitian serta implikasinya. Pada bagian abstrak juga terdapat kata kunci yang terdiri dari 3 sampai 5 frasa. Kata kunci ini menggambarkan mengenai masalah atau ide atau konsep yang terdapat dalam artikel. Baik, berikut ini adalah abstrak yang terdapat pada artikel yang telah kelompok kami buat. Jadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami keefektivitasan virtual lab sebagai salah satu sarana mahasiswa, terutama mahasiswa ITS, untuk melakukan praktikum fisika secara daring selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang dipilih ialah metode kepustakaan dan angket. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai macam sumber yang valid. Kemudian, data tersebut menjadi dasar pertanyaan dalam kuesioner yang akan disebarkan secara luas kepada mahasiswa ITS. Kuesioner yang dapat diisi mahasiswa melalui Google Form yang dibagikan di berbagai media sosial. Terdapat 25 responden dari kuesioner ini. Dari seluruh tanggapan responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa kesulitan dalam melakukan praktikum berbasis virtual lab karena berbagai faktor, salah satunya yaitu infrastruktur jaringan internet di Indonesia yang kurang memadai. Selain itu, praktikum virtual lab dinilai tidak efektif karena mahasiswa tidak mendapat pengalaman praktikum secara langsung. Namun di samping itu, responden berpendapat bahwa virtual lab membantu mahasiswa untuk tetap belajar tanpa resiko terpapar virus corona dan memutus rantai penyebaran virus ini. Untuk kata kuncinya pada abstrak ini yaitu efektivitas, mahasiswa, pandemi, praktikum, dan virtual lab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sabrina dengan NRP 50102011165. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, serta metodologi apa yang kami gunakan dalam karya tulis ilmiah kami berjudul Efektivitas Praktikum Berbasis Virtual Lab di ITS selama pandemi COVID-19. Dan seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hingga bulan April 2020, jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan telah mencapai 10.482 dan ODP sebanyak 139.137. Dan melihat keadaan Indonesia yang seperti ini, pada 13 April 2020, Presiden Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau seperti yang kita ketahui dengan nama COVID-19 sebagai bencana nasional. Dan tentunya Kepres inilah yang menjadi latar belakang adanya sebuah regulasi yang sama-sama kita kenal dengan nama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang menjadikan kita harus work from home dan study from home. Dan untuk study from home diperkuat lagi dengan adanya edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020, di mana edaran ini menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Nah, edaran Kemendikbud ini menjelaskan dan menuliskan tentang aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Tentunya ini menjelaskan bahwa kita tidak ada pembelajaran tatap muka di kampus maupun di sekolah, tapi digantikan dengan pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, literasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi faktor penting dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 ini. Karena seperti yang kita tahu, kita pada pembelajaran jarak jauh ini sangat-sangat tergantung dengan adanya internet, kemudian platform-platform digital seperti Zoom, Gmeet, dan lain-lain. Kemudian karena ketergantungan kita ini menggunakan teknologi komputer sebagai media pembelajaran mengharuskan tenaga pengajar seperti dosen maupun guru untuk berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan pemahaman siswa, sehingga pembelajaran jarak jauh ini akan efektif sama dengan pembelajaran tatap muka baik di kampus maupun di sekolah. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk pembelajaran jarak jauh, ITS memberikan sebuah prasarana, yaitu Virtual Lab. Nah, Virtual Lab ini adalah sebuah sistem yang menyimulasikan percobaan di laboratorium ke dalam komputer. Biasanya Virtual Lab ini digunakan untuk beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Fisika Dasar 1 untuk mahasiswa semester 1 atau mahasiswa baru. Namun, beberapa kendala masih ditemukan dalam pembelajaran melalui virtual lab ini. Salah satunya adalah server down, kemudian kurang bebasnya mahasiswa untuk mengoperasikan virtual lab karena mahasiswa tidak diperkenankan untuk melakukan praktikum sendiri, tapi harus melalui perantara operator. Dan seperti yang kita lihat, adanya kendala-kendala ini menimbulkan permasalahan dan pertanyaan bagi kita semua, yaitu apakah virtual lab efektif dalam pembelajaran daring selama pandemi. Dan tentunya pertanyaan inilah yang menjadi dasar kami untuk menulis karya tulis ilmiah ini. Kemudian ada tujuan karya tulis ilmiah ini kami susun, yaitu untuk meninjau efektivitas dari praktikum berbasis virtual lab di ITS selama masa pandemi COVID-19. Dan tentunya hal ini sebagai upaya kami untuk mendukung program pemerintah, yaitu Study from Home atau SFA sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Dan untuk karya tulis ilmiah kami menggunakan metode, yaitu penelitian dengan kepustakaan dan angket. Kami mencoba untuk mengumpulkan data-data, kemudian apapun yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah kami, baik dari berita, kemudian karya tulis ilmiah lainnya, atau penelitian yang sebelumnya
sudah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian kami. Kemudian ada jurnal-jurnal juga yang kami rasa akan memperkuat karya tulis ilmiah kami. Dan kami juga menyebar angket kepada mahasiswa ITS yang khususnya sudah melakukan praktikum dengan virtual lab. Dan dari kedua metode ini kami analisis dan kami sintesis solusi-solusi apa saja yang pas untuk permasalahan yang kami angkat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsala Meta Clarissa dengan NRP 50102011141 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan sendiri akan memuat hasil paparan, hasil analisis data yang memang disajikan dalam bentuk grafik dan diagram, disertai dengan referensi-referensi yang mendukung hasil analisis data tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak sektor yang ada di dunia. Salah satu sektor yang turut berubah adalah sektor pendidikan. Karena berubahnya sektor pendidikan, maka pembelajaran di kelas pun akan berubah. Pembelajaran di kelas harus dipadukan dengan model kooperatif yang menuntut mahasiswa bekerja sama dalam pengambilan data sebagaimana yang dilakukan oleh ITS. Menurut para ahli sendiri, yaitu Suyanti dan Sugiarto, kerjasama antar mahasiswa dalam pembelajaran memang meningkatkan pemahaman, dan hal ini merupakan sikap yang baik. Namun, dalam masa pandemi seperti ini, masih terdapat banyak kendala yang menghambat pemahaman mahasiswa, dan hal inilah yang membuat praktikum daring dipertanyakan efektivitasnya. Maka dari itu, dilakukan penelitian dengan subjek penelitian yang berasal dari mahasiswa ITS dengan jumlah responden sebanyak 25 orang. Pengumpulan data sendiri kami lakukan dengan menggunakan kuesioner via Google Form. Dan berikut adalah hasil survei efektivitas praktikum berbasis virtual lab di ITS selama pandemi COVID-19. Untuk pertanyaan pertama dapat kita lihat, di sini terdapat pertanyaan seberapa antusias Anda dalam melakukan praktikum online. Dari 25 orang responden, sebanyak 19 responden merasa biasa saja dalam melakukan praktikum online. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah Anda merasa kesulitan dalam berkonsentrasi dalam melakukan praktikum menggunakan virtual lab? Dapat kita lihat, 64% responden merasa kadang-kadang mereka merasa kesulitan dalam berkonsentrasi untuk melakukan praktikum dengan virtual lab. Dan 28% responden merasa kesulitan dalam berkonsentrasi untuk melakukan praktikum online ini. Untuk pertanyaan ketiga, di sini ada apakah fasilitas penunjang di rumahmu memadai untuk melakukan praktikum menggunakan virtual lab? Sebanyak 92% atau dapat kita katakan mayoritas merasa mereka tidak ada kendala dalam hal fasilitas. Jadi mereka merasa fasilitas penunjang di rumahnya sudah memadai untuk melakukan praktikum dengan virtual lab. Kemudian di sini terdapat grafik atau diagram tentang tingkat kegelisahan Anda ketika melakukan praktikum menggunakan virtual lab. Dari 25 orang responden, 52% memilih angka 3 dari rentang 1 sampai 5. Hal ini menandakan bahwa mereka masih berada di tingkat normal kegelisahannya. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan survei, mayoritas responden memang merasa gelisah ketika melakukan praktikum berbasis virtual lab. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman responden dalam melakukan praktikum secara daring, serta tekanan mental dan stres yang dialami oleh responden. Hal ini disebabkan karena mahasiswa masih terbiasa dengan pembelajaran tatap muka secara reguler, sedangkan dahulu kala pembelajaran jarak jauh memang hanya dilakukan secara insidental, sehingga perubahan pola pembelajaran inilah yang memberikan permasalahan tersendiri bagi mahasiswa. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini terdapat apakah praktikum menggunakan virtual lab mengganggu pola tidur Anda? Sebanyak 52% responden menjawab tidak dan 48% menjawab ya.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa kesulitan dalam melakukan praktikum dengan lab virtual? Di sini 52% responden menjawab iya dan 48% menjawab tidak. Berdasarkan gambar di atas, terdapat alasan memang mengapa responden mengalami kesulitan dalam melakukan praktikum berbasis virtual lab ini. Mereka merasa bahwa materi yang disampaikan kurang dipahami karena mereka tidak melihat secara langsung dan terkendala jaringan yang tidak stabil. Pernyataan ini pun sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang ahli yaitu Haryono. Menurut Haryono dalam Waryanto, pembelajaran daring memang memiliki beberapa kelemahan, yakni penggunaan jaringan internet yang membutuhkan infrastruktur yang memadai, kemudian membutuhkan banyak biaya, dan akan banyak kendala yang dialami selama pembelajaran daring ini. Selanjutnya terdapat pertanyaan terakhir yang akan mencakup rangkuman dari segala hasil analisis data yang telah kita paparkan tadi, yaitu pertanyaan tentang seberapa efektif praktikum melalui virtual lab. Dari rentang angka 1 sampai 5, responden sebanyak 68% responden memilih angka 3. Di sini dapat kita lihat dari hasil grafik dan diagram yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa banyak responden yang berkomentar bahwa praktikum melalui virtual lab tidak efektif dikarenakan mereka tidak dapat mengoperasikan alat praktikum secara langsung, sehingga tidak mendapatkan pengalaman sebagaimana yang mereka dapatkan apabila melakukan praktikum secara tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan gaya belajar mahasiswa yang cenderung visual dalam pembelajaran praktikum. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johnson dan Miller pada tahun 2010, yaitu gaya belajar mahasiswa ditentukan oleh karakteristik bidang ilmu yang diambilnya. Mahasiswa yang belajar di disiplin ilmu fisika, matematika, dan kimia memang lebih cenderung untuk memilih gaya belajar visual. Terlepas dari kekurangan praktikum menggunakan virtual lab, praktikum dengan virtual lab ini juga memiliki kelebihan. Di antaranya, praktikum ini mengurangi risiko terpapar virus corona dan memutus rantai penyebaran virus corona. Selain itu, semua praktikan juga dapat melihat proses praktikum secara jelas dan merata. Memang pandemi ini memberi tantangan tersendiri untuk dunia pendidikan, yang belum siap secara teknis untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini. Dikarenakan sebelum adanya pandemi, pembelajaran dilakukan berorientasi pada sistem berdiskusi dan tidak cocok dengan situasi seperti ini. Praktikum melalui virtual lab ini memiliki beberapa dampak terhadap mahasiswa, yaitu masih membingungkan mahasiswa yang membuat mereka menjadi pasif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Aritsa Alfarisi dengan NRP 50102011173 dari Teknik Sistem dan Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari karya tulis ilmiah kami. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan yang singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan. Sedangkan saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Berikut merupakan kesimpulan dari karya tulis ilmiah kami. Praktikum melalui virtual lab ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 karena mahasiswa tidak memiliki kontak langsung terhadap satu sama lain. Tetapi, praktikum melalui virtual lab ini juga memiliki kekurangan, yaitu mahasiswa tidak mengerti secara langsung dan tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan praktikum. Tingkat pemahaman mahasiswa juga kurang karena ada berbagai faktor seperti sinyal yang buruk atau komputer yang tidak memadai. Berikut merupakan saran dari karya tulis ilmiah kami. Saran untuk virtual lab ini adalah mahasiswa seharusnya diberikan kesempatan
untuk melakukan praktikum secara mandiri menggunakan virtual lab ini tanpa adanya bantuan dari operator, sehingga setiap mahasiswa bisa lebih memahami praktikum ini. Asisten laboratorium juga seharusnya memberikan keterbukaan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan atau diskusi terbuka atas teori yang telah dibahas. Daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka merupakan sumber atau rujukan yang kami gunakan dalam karya tulis ilmiah ini. Berikut merupakan daftar pustaka kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.